Shalom saudara, selamat hari Minggu. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai prophetic preaching atau khotbah profetik. Khotbah profetik adalah khotbah yang disampaikan dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus agar kita dapat melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Pada kondisi demikian, seorang pengkhotbah dapat menangkap pesan dan tuntunan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus untuk dilakukan pada saat tertentu. Dengan demikian, ada 3 unsur minimal yang harus dipenuhi dalam khotbah profetik. Pertama, hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus. Khotbah profetik bukanlah khotbah asal-asalan tanpa arah, tujuan, dan dasar yang tidak jelas. Seorang hamba Tuhan yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus dimungkinkan untuk menangkap pesan profetik dari Tuhan untuk diperkatakan kepada umatnya. Seseorang yang mungkin bukan dari golongan Pentakosta dan tidak mempercayai bahwa karunia-karunia Roh Kudus masih ada di zaman sekarang ini, mungkin tidak sependapat dengan konsep khotbah profetik ini. Akan tetapi, hal itu tidak menjadi alasan seseorang untuk menghakimi bahwa praktek spiritualitas Pentakosta ini adalah hal yang salah dan tidak biblikal. Kedua, petunjuk atau arahan Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 2, dikatakan bahwa sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ini merupakan gambaran bahwa insan Pentakosta juga dapat menerima perintah dan tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus. Dalam ayat ini tidak dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-murid melalui firman Tuhan yang tertulis, melainkan melalui Roh Kudus. Hal inilah yang mendasari bahwa pengkhotbah Pentakosta cenderung membawa dimensi yang baru ke dalam persiapan khotbah, yaitu dengan menafsirkan ayat demi ayat di dalam konteks Alkitab dan tuntunan Roh Kudus untuk pendengar di zaman now. Yang ketiga, kehendak Tuhan pada zaman now. Ciri khas dari khotbah profetik adalah bagaimana memaknai firman Tuhan yang tertulis menjadi tuntunan roh kepada jemaatnya di setiap zaman. Kita percaya firman Tuhan berlaku dan aplikatif dalam setiap kondisi dan situasi. Nah, hal ini membutuhkan kepekaan dalam mendengarkan suara Roh Kudus atas apa yang Tuhan sedang katakan. Sebagai contoh, di dalam 2 Samuel 5 ayat 17-25, Daud sedang berperang dengan orang Filistin. Sebelum Daud maju berperang, dia bertanya kepada Tuhan untuk strateginya. Dan Tuhan menjawab, majulah. Maka Daud maju dan memukul kalah di tahap pertama. Lalu beberapa ayat setelahnya, orang Filistin mau melawan lagi. Dan apa kata Tuhan? Sekarang kata Tuhan, bukan majulah, melainkan janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Inilah yang dikatakan orang Pentakosta ketika kita menekankan khotbah profetik yang mengikuti tuntunan roh. Kalau Daud tidak bertanya dan mendengarkan Tuhan pada serangan yang kedua, bisa jadi dia kalah karena berasumsi strategi Tuhan sama dengan yang pertama. Umat Tuhan di zaman now juga harus peka dan dengar-dengaran dengan suara roh, apa yang menjadi tuntunannya hari demi hari dan minggu demi minggu. Sehubungan dengan pembahasan ketiga unsur khotbah profetik di atas, maka pesan Tuhan dalam khotbah profetik terkait menengking badai dan masuk dalam persembunyian bukanlah sebuah inkonsistensi maupun khotbah plin-plan yang membuat jemaat bingung, melainkan pesan Tuhan yang progresif terkait dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus disampaikan kepada jemaat untuk dilakukan. Alkitab juga memberikan contoh yang sangat kuat tentang khotbah profetik, di mana para rasul mencari solusi atas sebuah masalah dengan tuntunan Roh Kudus, firman Tuhan, dan komunitas orang percaya saat itu. Di dalam Kisah Para Rasul 15, di sana sedang terjadi masalah di gereja mula-mula, di mana orang non-Yahudi diminta untuk disunat dan mengikuti hukum Musa. Apa yang para pemimpin lakukan di dalam memutuskan hal tersebut? Kisah Para Rasul 15 ayat 15-17, Yakobus mengutip firman Tuhan dari Amos dan dia menafsirkan ayat tersebut menurut konteks pada zaman itu dengan menyederhanakan ratusan hukum Taurat menjadi beberapa hal saja, yaitu tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, jauh dari percabulan, dan daging binatang yang mati dicekik,
dan dari darah. Ketika mereka mengirim keputusan itu kepada gereja-gereja, itu adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Ini adalah contoh nyata dari khotbah profetik yang menjawab masalah. Yakobus mengutip firman Tuhan dari kitab Amos dan bersama komunitas yang dipenuhi Roh Kudus menafsirkan dan memberikan pesan profetik untuk gereja mula-mula di zaman itu. Hal inilah yang mendasari bagaimana seorang pengkhotbah yang dipenuhi Roh Kudus harus bisa memberikan tuntunan kepada jemaat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pada zaman now. Kesimpulannya, khotbah profetik merupakan khotbah yang dihasilkan dari pengkhotbah yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus, di mana kondisi tersebut memungkinkan seorang pengkhotbah untuk mendapatkan tuntunan, arahan, dan pesan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus. Sebagai insan Pentakosta, kita juga menerima dan merindukan khotbah-khotbah yang profetik di seluruh komunitas kudus dimanapun kita berada. Pesan profetik ini memungkinkan seseorang untuk menangkap dan melakukan apa yang menjadi kehendak dan tuntunan Tuhan pada zaman di mana ia hidup. Sehingga dengan penuh keyakinan kita menjalani kehidupan yang berkemenangan bersama Tuhan. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang dan selamat beribadah buat seluruh para pelayan yang hadir di ruangan ini. Dan kami juga menyapa buat seluruh jemaat yang ada di rumah-rumah. Saya rindu kita lambaikan tangan kita buat Tuhan Yesus. Ada berapa orang yang siap dilawat oleh Tuhan? Yang ada di tempat ini, yang ada di rumah-rumah. Berikan sekali lagi tepuk tangan yang paling baik buat Tuhan. Sama-sama sorakan, haleluya. Sorakan haleluya. Allah kita baik untuk selama-lamanya. Saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, kita akan bersama-sama membacakan 5 poin apa yang dimaksud dengan Pentakosta yang ketiga. Saya undang kita seluruh jemaat Tuhan yang ada di ruangan ini, bahkan seluruh jemaat yang ada di rumah-rumah, kita baca bersama-sama. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Lima poin apa yang dimaksud dengan Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, 1, 2, 3, ya. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dimulai dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita sudah ada di tempat ini. Kita sepakat memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Dan kita sama-sama antusias untuk menyembah dan memuji Tuhan. Saya percaya jemaat-jemaat yang sedang mengikuti ibadah di rumah-rumah juga akan mengalami hal yang sama. Lawatan Tuhan pasti terjadi. Puji Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur sampai hari ini
pertolongan dan pemeliharaan Tuhan dahsyat dan ajaib buat kami. Hari ini kami katakan kami sehat, kami diberkati Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan buat kami umat-umat-Mu. Kami boleh beribadah, kami boleh memuji Engkau, kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh beribadah, mengekspresikan kasih Tuhan yang sungguh besar itu buat kami. Terima kasih Tuhan, kami sepakat dengan jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah dan pelayan-pelayan jemaat-Mu yang ada di ruangan ini, mengangkat tangan kami memberkati Indonesia. Kami katakan shalom Indonesia, diberkati Indonesia, diangkat Tuhan Indonesia, dipulihkan bangsa kami, perekonomiannya akan dibangkitkan. Dan kami katakan penduduk Indonesia semuanya orang-orang benar, orang-orang yang siap dituai, orang-orang yang akan menyembah Engkau Allah yang hidup dan berkuasa. Terima kasih buat Kota Padang, terima kasih untuk Provinsi Sumatera Barat, terima kasih untuk Pulau Sumatera. Kami katakan penuaian jiwa-jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Engkau datang pasti terjadi atas Sumatera. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami angkat tangan kami memberkati gembala kami yang ada di pusat. Terima kasih untuk Bapak Insinyur Niko Nyotra Harjo. Terima kasih buat keempat wakil hamba-Mu. Terima kasih buat seluruh karayon yang ada di bawah pembinaan hamba-Mu. Kami katakan seluruh keluarga besar mereka ada di dalam anugerah Tuhan. Engkau pakai mereka untuk melakukan kehendak dan rencana-Mu di era Pentakosta yang ketiga ini. Khusus kami berdoa untuk gembala yang kami kasihi di rayon 19 ini. Kami angkat tangan kami berdoa sepakat. Tuhan memberkati Bapak Johan Makmur, Tuhan memberkati Ibu Rebeka, Tuhan memberkati keempat anak, kedua cucu, ketiga menantu ada dalam anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah. Ketiga wakil gembala, seluruh gembala yang ada di ranting, gembala-gembala sisi, bahkan pelayan jemaat-Mu sampai kepada umat-umat Tuhan yang terisap di rayon 19, di ranting, di cabang, di pusat. Kami katakan kami sehat, kami kuat, kami hidup berkemenangan. Sebab Engkau Allah kami yang hebat, yang dahsyat itu akan terus menyertai kami. Terima kasih Bapak yang luar biasa. Hari ini kami berdoa buat Bapak Samuel Murjono yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan sudah berbicara secara khusus sehingga penyampaian firman-Mu hari ini menguatkan, memberkati dan membawa kami kepada pengenalan akan Tuhan yang lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir atas rumah-rumah umat-umat-Mu, atas tempat ini, sebab kami menyembah Engkau. Kami sepakat mengundang Tuhan, hadirat dan lawatan-Mu nyata. Kami siap dilawat Tuhan. Kami siap bersorak bagi Allah kami yang dahsyat. Segala pujian, hormat, kemuliaan untuk Tuhan selama-lamanya. Mari berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Bertepuk tangan bagi Tuhan. Sebab Dia yang layak disembah dan dimuliakan. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan
Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan. Mari Bapak Ibu yang ada di tempat ini kita bersuara bagi Tuhan. Denganmu Tuhan, kita berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih lagi. Sampai hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Begitu senantiasa kami berjalan bersama Tuhan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Terima kasih Tuhan. Kita akan berkemenangan bersama Yesus menjalani tahun 2021 ini. Haleluya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Sekali lagi katakan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Amin. Ada kuasa Tuhan yang tercurah. Bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang di rumah-rumah dan di tempat ini berikan sorak-sorai bagi Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk lagi dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik selama-lamanya. Terima kasih. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sama-sama katakan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Allah kita yang hidup. Yesus, Kau sungguh. Bapak Ibu yang ada di tempat ini kami persilakan duduk kembali. Namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu,
pujian hanya bagimu. Kami naikkan kehadiran-Mu. Haleluya. Kami datang dengan segenap hati kami Tuhan. Kami datang dengan segenap jiwa kami untuk menyembah Yesus. Bersyukur kepada-Mu, menikmati segala kemurahan-Mu. Haleluya. Terima kasih. Oh, syaralabata karalabaya syaralabaralabasu. Hiaralabaya syakaralabata karalabaralabaralabaralabasu. Hiaralabaralabaralabaya syane. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hiaralabata karalab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 arrabaralabarr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 a
Kami sembah Kau Yesus, Tuhan kami yang hidup. Ya dalam mata dalam maya syukur dalam ya dalam mata dalam maya Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Janganlah bayar layak Engkau Tuhan disembah, layak Engkau Tuhan ditinggikan. Engkaulah pusat penyembahan kami. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang di rumah-rumah yang ada di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran.
Engkau Raja di atas segala Raja. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau tabib di atas segala tabib. Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau akan lakukan perkara-perkara yang dahsyat pada hari ini. Di dalam ibadah-ibadah kami hari ini. Tuhan Allah yang hidup akan lakukan perkara yang ajaib di dalam nama Tuhan Yesus. Kami di tempat ini, bahkan yang di rumah-rumah, dimanapun berada saat ini, yang sedang mengikuti ibadah hari ini, akan mengalami lawatan Tuhan, akan mengalami hadirat Tuhan, akan mengalami pemulihan, kesembuhan, terjadi di dalam nama Yesus. Terjadi di dalam nama Yesus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Allah kami yang kami sembah di dalam nama Yesus, tidak ada yang mustahil. Kami bersama dengan Engkau melakukan perkara yang besar Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami boleh beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang ada di rumah-rumah dimanapun kami berada. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur Tuhan buat pemeliharaan-Mu atas kami. Tuhan berikan kesehatan yang sempurna. Tuhan berikan umur panjang sampai hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Dengan urapan yang baru. Bila pengurapan dari sorga turun atas kami Tuhan. Pengurapan yang dahsyat mengalir atas kami Tuhan. Pengurapan yang ajaib mengalir atas kami Tuhan. Kami mau belajar akan firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar akan Engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Yang di rumah-rumah juga Tuhan urapi, dimanapun berada urapi Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu urapi dengan khusus Tuhan. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya tanpa pengurapan-Mu Tuhan. Engkau-lah yang memampukan hamba-Mu, memampukan kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah dengan sebebas-bebasnya ya Roh Kudus atas setiap kami. Terima kasih kami siapkan hati kami. Kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Kami mau belajar akan tuntunan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menerima berkat firman Allah yang hidup, sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang di tempat ini ada sukacita hari ini. Yang di rumah-rumah tentu lebih dahsyat. Sebab rumah kita akan menjadi rumah hadirat Tuhan hadir di rumah kita, rumah Betel. Amin saudara. Kita yakin dan percaya bahwa hadirat Tuhan, lawatan Tuhan itu sungguh dahsyat dan ajaib buat kita pada hari ini. Di mana kita bersyukur bisa beribadah kepada Tuhan. Kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan yang hidup, Allah yang perkasa itu. Dan kita boleh ketika datang yang letih lesu kita dikuatkan, amin. Yang datang dengan berbeban berat diberikan kelegaan, amin. Yang datang dengan sakit penyakit diberikan kesembuhan, amin. Itulah Tuhan kita, Tuhan Yesus Allah yang dahsyat. Amin saudara. Mari kita buka di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Saya akan berbicara tanda orang percaya, saudara. 1 Yohanes 2 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib
hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara, di setiap kita mungkin punya idola, ya. Punya idola, begitu mungkin artis, begitu pemain olahraga, begitu apa macamnya. Dan idola yang fanatik, pengikut idola itu, dia akan all out bagaimana supaya dia tampak seperti yang diidolakan. Contohnya Michael Jackson. Nah, dia akan tampak seperti Michael Jackson, gayanya, mungkin bajunya, mungkin ya segala macamnya. Atau mungkin seperti Don King yang zaman dulu promotor tinju yang rambutnya naik ke atas. Wah, dibikin rambutnya naik ke atas dan sebagainya. Dan bagaimana dengan kita, saudara? Kita orang percaya, siapa yang saudara idolakan? Ya, siapa yang saudara idolakan? Siapa yang saudara ikuti di dalam teladan kehidupan kita? Tidak lain adalah Tuhan Yesus. Tidak ada teladan yang sempurna seperti Tuhan Yesus, saudara. Hanya Tuhan Yesus, manusia yang sempurna karena dia Allah. Allah yang menjadi manusia. Tidak salah kita punya teladan, mungkin orang tua kita, mungkin mama kita, mungkin papa kita, mungkin abang kita, atau siapapun. Tapi manusia kadang-kadang cenderung labil, saudara. Dia naik turun, ya. Kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak baik, tergantung moodnya, saudara. Tapi kalau Tuhan, dia adalah teladan yang sejati, teladan yang sempurna. Banyak orang mengaku orang percaya, tapi tidak kelihatan tandanya bahwa dia seorang yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena hidup mau enaknya saja, saudara. Mau gampangnya saja, mau praktisnya saja, dan tidak mau prosesnya, saudara. Kita orang Kristen jangan enak-enakan. Menjadi orang Kristen tuh memang enak, tapi tidak enak-enakan tuh. Kita harus mau proses yang Tuhan izinkan atas hidup saudara dan saya. Hidup orang percaya bukan hanya sekedar identitas. Kamu orang apa? Orang Kristen. Tandanya apa? KTP. Ya. Sorga bukan mencari orang yang KTP-nya Kristen. Tapi sorga mencari orang yang mau percaya dan sungguh-sungguh hidup di dalam dia. Yang percaya katakan amin. Bukan KTP kita Kristen yang membawa ke sorga. Tapi percaya iman saudara dan saya itu yang membawa kita ke sorga, saudara. Kenapa kita harus wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup? Karena dialah teladan sejati. Karena di dalam dia ada kasih. Di dalam Kristus ada pengampunan. Di dalam Kristus ada damai sejahtera. Di dalam Kristus ada jalan keluar. Di dalam Kristus ada kesembuhan. Di dalam Kristus ada sukacita. Di dalam Kristus pintu yang tertutup dibuka, saudara. Saudara, amin. Haleluya. Itu, saudara. Makanya kita, kalau kita percaya dan kita berkata bahwa kita ada di dalam dia, maka kita wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Kristus adalah teladan karena dia manusia, tapi dia juga Allah. Amin. Itulah teladan yang sempurna, teladan yang sejati, saudara. Apa tanda menjadi orang percaya? Kita masuk di tahun 2021, tahun integritas, di minggu keempat ini. Tuhan menyertai kita. Dan kita masih panjang 11 bulan lagi untuk mengakhiri tahun ini, saudara. Saudara butuh tuntunan Tuhan, saudara butuh integritas yang Tuhan berikan. Kita tidak mampu berjalan sendiri kalau bukan Tuhan yang memberi kekuatan. Kalau bukan Tuhan yang memberi kemampuan.
Amin. Apa tandanya? Orang yang percaya yang memiliki integritas, saudara. Yang pertama, tidak hidup di dalam kepura-puraan. Baca di dalam Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Saudara, zaman semakin canggih, saudara. Hari-hari ini kita tidak menyangka kita bisa ibadah, bisa di tempat ini, bisa disaksikan dimanapun berada. Syaratnya mempunyai paket, saudara. Mempunyai handphone, mempunyai laptop, komputer, dan tentunya mempunyai jaringan. Kalau tidak ada jaringan, putus, nggak bisa menyaksikan, saudara. Nggak bisa mengikuti ibadah secara online. Nah, kita bersyukur Tuhan kasih kesempatan kita beribadah pada hari ini, baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah-rumah, saudara. Tidak hidup di dalam kepura-puraan. Banyak orang yang katanya sudah mengikut Kristus, katanya sudah percaya kepada Kristus, bahkan KTP-nya pun sudah Kristen, tapi masih banyak orang yang hidup di dalam kepura-puraan, saudara. Tuhan tidak mau. Apakah Kristus selama hidupnya dia mengajarkan hal-hal yang demikian, yang pura-pura? Kamu pura-pura sakit, nanti yang saya doa, nanti saya sembuhkan. Kamu lapar, kumpulin sekian ribu orang, 4.000, 5.000 orang, nanti kamu tunjukkan saja 2 ekor ikan, 5 roti. Saya mengucap syukur, nanti orang itu suruh tutup mata semua. Nanti suruh amin, kalian bagi. Udah disediakan. Tuhan tidak mengajarkan kepura-puraan, amin. Saudara, Bapak, Ibu, dan saya, mari kita belajar untuk hidup apa adanya. Bukan ada apanya. Amin, saudara. Hidup ada apa adanya. Ya. Dalam hal apa? Di dalam hal mengasihi. Karena Allah sudah mengasihi kita. Bukti dia mengasihi kita, dia turun dari sorga menjadi manusia, yaitulah Yesus Kristus. Yang sudah menebus kita di atas kayu salib dengan darahnya sendiri, dengan nyawanya sendiri. Yang harusnya kita binasa oleh karena pelanggaran kita, oleh karena dosa kita mendapatkan anugerah perkenanan Tuhan dan kita diselamatkan. Tidak semua orang mendapatkan itu, saudara. Saudara dan saya sungguh memiliki kesempatan yang indah untuk menikmati berkat itu, saudara. Tidak semua bisa menikmati, saudara. Itu dalam hal apa lagi, saudara? Mengampuni. Dalam apa lagi? Dalam perkataan. Dalam kesetiaan, dalam mengucap syukur, di dalam memberi, saudara. Itu yang Tuhan mau kita belajar terus untuk tidak pura-pura di dalam kehidupan ini. Di mana? Di dalam pelayanan, di dalam ibadah, saudara. Pura-pura buka gadget, baca firman, tapi yang dilihat WhatsApp. Pura-pura baca firman, yang dilihat Instagram. Pura-pura buka gadget, yang dibaca medsos. Bertobat, saudara. Amin. Ini sudah tahun 2021. Jadi kalau kita ibadah kita fokus, miliki integritas supaya Roh Kudus bekerja, Tuhan berkarya buat kita, buat keluarga, buat semuanya, saudara. Mau berubah, saudara? Yang di rumah-rumah mau berubah? Wah, amin katanya, luar biasa. Yang di rumah-rumah, di sini lebih luar biasa karena siaran langsung, saudara. Dahsyat, ya. Di mana kita lakukan itu? Yaitu di rumah. Dimulai dari mana? Rumah. Suami-suami jangan ada pura-pura dengan istri. Begitu juga sebaliknya, istri jangan pura-pura kepada suami.
di luar baik sama istri orang, ya kan? Baik sama anak gadis orang, tapi di rumah suka menyalahin aja sama istri. Yang lakukan ini salah, lakukan ini salah. Rupanya di luar ada mainan, saudara. Bertobat bapak-bapak. Begitu juga ibu-ibu. Zaman sekarang emansipasi wanita, saudara. Ya, jangan salah. Makanya jangan ada kepura-puraan. Di mana lagi, saudara? Di tempat ibadah seperti ini. Di dalam ibadah, di dalam pelayanan. Wah, salam kelihatannya baik. Tapi di dalamnya pahit, saudara. Kita harus berubah. Berubah dimulai dari diri sendiri. Ya, jangan tunjuk orang untuk berubah kalau kita tidak berubah, saudara. Mulai dari diri sendiri kita berubah. Kita perbaiki apa yang kurang. Ketika dikoreksi jangan sakit hati. Ketika ditegur jangan sakit hati. Ketika dikoreksi ke hal-hal yang baik jangan sakit hati. Karena itu koreksi yang membangun. Koreksi yang membangun supaya kita bertumbuh pengenalan akan Kristus. Sehingga kepura-puraan di dalam hati kita, dalam hidup kita itu hilang, saudara. Di mana lagi, saudara? Di pekerjaan, di dalam bisnis, dan di mana saja. Tuhan mau kita hidup sungguh-sungguh tulus. Firman Tuhan tadi katakan di dalam yang kita baca tadi, saudara. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau itu tidak dilakukan, maka dia akan apa, saudara? Dia akan berdusta kepada dirinya sendiri. Saudara. Kalau berdusta kepada dirinya sendiri, bagaimana orang lain? Sama dirinya aja dibohongi, gimana orang lain? Amin, saudara. Hidup jangan pura-pura. Itu tanda orang yang percaya, yang punya integritas, dia tidak akan pura-pura dalam hidup ini. Mulai dari mana? Diri sendiri. Mulai dari mana? Dari rumah. Mulai dari mana? Pelayanan. Dimulai dari mana? Ibadah. Mulai dari mana? Pekerjaan, bisnis, dan di mana saja yang Tuhan kasih kesempatan buat kita. Amin, saudara. Yang kedua, selalu bersekutu dan tinggal di dalam terangnya atau firman-Nya. Orang yang beres dengan Tuhan, perhatikan, saudara. Orang yang beres dengan Tuhan, dia akan beres dengan sesamanya, siapapun dia. Saya ulangi, orang yang beres hubungannya dengan Tuhan, orang yang beres hatinya dengan Tuhan, orang yang beres ada persekutuan dengan Tuhan secara pribadi, maka dia akan beres dengan sesamanya. Itu kuncinya, saudara. Mungkin saudara dijahatin, mungkin saudara dikecewakan, mungkin saudara dikhianati, mungkin saudara banyak hal dikecewakan dan lain sebagainya. Tapi ketika hubungan saudara dan saya beres di hadapan Tuhan, maka kekecewaan, kepahitan itu enggak ada di sini, saudara. Yang mau melakukan katakan amin. Hanya separuh. Yang mau melakukan katakan amin. Haleluya. Nah, kita dituntut Tuhan untuk berubah. Tahun 2021. Tahun integritas. Kita dituntut Tuhan untuk sungguh-sungguh melakukan hal ini, saudara. Jangan main-main lagi. Waktunya sudah dekat, saudara. Waktunya sudah dekat. 1 Yohanes 1 ayat 6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Ayat 7-nya. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Setiap orang yang selalu bersekutu dan tinggal di dalam terangnya, maka ia tidak akan melakukan dusta. Atau ketidakpura-puraan, atau hal-hal yang tidak baik. Ya memang kita sebagai manusia tidak ada yang sempurna. Tapi Tuhan ingin kita terus fokus kepada tuntunan Tuhan. Kita mau terus fokus kepada firman
Tuhan, tinggal di dalam firman-Nya, tinggal di dalam terang-Nya. Itu yang Tuhan mau, supaya kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, saudara. Itu yang Tuhan mau. Yang terakhir, saudara. Karena ini waktunya cepat, kita dikejar waktu, saudara. Yang ketiga itu adalah melakukan kehendak Allah. Yang pertama tadi apa? Tidak hidup dalam kepura-puraan. Yang kedua, bersekutu dan tinggal di dalam terangnya atau firmannya. Yang terakhir, melakukan kehendak Allah, melakukan kehendak Bapa. Memang sulit, ya sulit. Karena kadang-kadang kita percaya, kadang-kadang tidak percaya. Makanya manusia itu labil, kadang-kadang percaya kalau ada maunya, kadang-kadang tidak percaya ketika hidup enak, saudara. Amin, saudara. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Saya bacakan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi kita hidup ada dua pilihan. Saudara ingin melakukan kehendak dunia yang ujungnya maut, binasa, atau melakukan kehendak Allah yang ujungnya hidup kekal. Maut tidak berkuasa atasnya. Amin, saudara. Yohanes 8:51 dikatakan begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Orang yang menuruti firman Allah, orang yang menuruti kehendak Allah tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Iya, setiap manusia pasti mati. Tapi rohnya akan hidup selama-lamanya bersama Bapa di sorga, saudara. Ini yang Tuhan mau, saudara. Ini yang Tuhan rindukan. Supaya setiap kita, anugerah yang sudah Tuhan sediakan, pengorbanan Kristus yang dahsyat luar biasa itu, tidak hilang percuma. Kita masuk di dalam rencana Allah yang besar itu. Dan kita boleh masuk di dalam kerajaannya yang kekal. Amin, saudara. Ini yang Tuhan mau, saudara. Kita hidup, kita pilih melakukan kehendak Allah. Jangan melakukan kehendak dunia. Karena dunia dengan segala isinya, dengan segala keinginannya, ini akan binasa. Ya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Orang yang melakukan firman Allah tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Amin, saudara. Ayat terakhir, saudara, ayat terakhir, Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20 berkata begini, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku hidup. Saya ulangi, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kalau saudara berkata bukan aku lagi yang hidup tetapi Kristus yang ada hidup di dalam hidupku, maka sepenuhnya hidup kita dalam milik Kristus. Saudara tidak berhak. Hari ini pun dia akan centil saudara, itu hak dia. Ya. Yang bandel-bandel centil sedikit, ya, nangis-nangis datang lagi, ya, itu hak dia. Ya. Tuhan menggunakan berbagai cara untuk meluruskan jalan kita, saudara. Tuhan memakai siapa saja, sekalipun orang terdekat, dia pakai untuk meluruskan jalan kita,
untuk meluruskan supaya kita fokus kepada tuntunan Tuhan. Itu yang Tuhan mau, saudara. Amin, saudara. Saudara diberkati hari ini. Yang di sini, yang di rumah-rumah saudara diberkati. Amin, haleluya. Nah, kita akan bacakan Mazmur 91. Kita akan baca sama-sama karena kita akan masuk di zaman-zaman yang banyak goncangan, banyak hal-hal yang menakutkan kata dunia. Tapi yakinlah dan percayalah bahwa kita ada dalam Kristus, maka penyertaan Tuhan akan sempurna buat kita semuanya. Kita akan baca di dalam Mazmur 91 sampai selesai ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Berikan sorak-sorai untuk Allah kita yang dahsyat dan hebat. Haleluya. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Perbuatanmu sungguh besar dan ajaib Tuhan. Terima kasih buat tuntunanmu bagi kami. Terima kasih buat firman-firman yang boleh kami dengar pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami memiliki tanda di mana kami menjadi umat Tuhan, umat pilihan Tuhan. Kami hidup di dalam-Mu Tuhan. Dan kami hidup tidak penuh dengan kepura-puraan Tuhan. Tapi kami boleh mengasihi satu dengan yang lain. Kami boleh mengampuni satu dengan yang lain Tuhan. Kami boleh melakukan hal-hal yang besar yang Tuhan percayakan atas kami. Dan kami Tuhan mau belajar terus Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan dan tinggal di dalam firman-Mu. Tinggal di dalam terang-Mu Tuhan. Supaya kami hidup. Supaya kami tidak mengalami maut selama-lamanya Tuhan. Kami mau terus bersekutu, hidup intim dengan Engkau Tuhan. Di rumah-rumah kami Tuhan, rumah kami menjadi rumah Betel Tuhan. Ada hadirat Tuhan, ada urapan Tuhan, ada kuasa Tuhan mengalir atas kami.
atas rumah-rumah kami, atas rumah tangga kami, atas keluarga besar kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga mau Tuhan ajar kami untuk melakukan kehendak Bapa. Ajar kami melakukan kehendak Allah pada zaman ini Tuhan. Supaya kami boleh Tuhan terus fokus Tuhan, terus fokus kepadamu Tuhan. Melakukan hal-hal yang benar Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki pada kami semuanya Tuhan. Sehingga rencana Tuhan digenapi atas kami. Rencana Allah digenapi atas kami. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kami boleh Tuhan menjadi terang-Mu Tuhan. Dimanapun kami ada Tuhan, di keluarga kami, di rumah tangga kami, di pekerjaan kami, dimanapun, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami yakin dan percaya berkat Tuhan yang dahsyat dan ajaib kami terima hari ini. Berkat kesembuhan kami terima hari ini. Berkat pemulihan keluarga kami terima hari ini. Berkat-berkat yang tertutup dibuka di dalam nama Yesus Kristus. Atas rumah tangga, atas keluarga-keluarga. Kami boleh mengalami sukacita yang besar. Kami boleh mengalami damai sejahtera yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat tuntunan-Mu bagi kami Tuhan. Ajar kami terus Tuhan untuk merendahkan diri di hadapan-Mu. Ajar kami terus memiliki hati mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Dan kami rindukan terus masuk dalam hadirat-Mu. Setiap hari dalam tengah-tengah keluarga kami. Ada pemulihan di tengah-tengah keluarga kami. Ada kesembuhan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, kejayaan hanya bagi-Mu kekal selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan dengan berkat yang berkelimpahan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur kalau kita bisa bersama-sama masuk dalam ibadah hari Minggu ya, dengan posisi yang Tuhan berikan, Tuhan bukakan bagi kita, baik itu yang onsite maupun juga yang online. Nah, hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Biarlah kita mintakan berkat Tuhan melalui perjamuan kudus ini. Seluruh kami yang melayani dan juga kami yang mempersiapkan diri, baik yang ada secara onsite di gereja maupun yang ada di rumah-rumah. Terima kasih Tuhan bila perjamuan kudus ini akan memberikan makna yang kuat di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, mari kita berdiri bersama-sama saudara. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Saudara, sebelum setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, kita terus memeriksa diri kita supaya kita menjadi pribadi yang layak di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan tangan kita merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur di hadapan Tuhan atas segala berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kita melalui perjamuan kudus ini.
saudara yang telah diberkati oleh Tuhan, dan kita percaya kuasa Tuhan memampukan kita untuk bisa melihat perjalanan-perjalanan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberkati setiap rumah-rumah tangga yang ada. Tuhan juga memberkati yang ada dari setiap anak-anak orang percayamu ya Tuhan, yang membutuhkan Tuhan dalam setiap saat, setiap waktu. Yang sakit disembuhkan, yang kecewa dihiburkan, beban berat diangkat, yang berkekurangan mengalami kelimpahan. Oh Bapa, biarlah Tuhan Kau luputkan kami semuanya dari badai-badai COVID yang sedang terjadi ini Bapa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Dan kami percaya Tuhan, pemulihan, kesembuhan terjadi di mana-mana ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus yang bisa kami ikuti hari ini kembali. Mengucap syukur untuk perubahan-perubahan yang kuat melalui dengan Tuhan sebagai orang yang percaya-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Dan kita akan masuk dalam memberikan persembahan, saudara. Bela saudara semuanya mempersiapkan persembahan yang saudara akan ikuti, akan saudara tabur, baik itu secara transfer maupun juga nanti saudara bisa membawa persembahan saudara ketika saudara keluar dari pintu gereja. Dan mari kita sama-sama mempersiapkan persembahan ini. Terima kasih untuk hati yang mau memberi sampai hari ini. Tuhan memberkati kami yang mempersiapkan diri untuk menabur, dan berkat Tuhan tercurah melalui tangan-tangan yang siap untuk memberi ini ya Bapa, dengan berkat Allah yang spesial. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan ya. Amin. Nah mari saudara, kita akan terima berkat dari Tuhan. Saudara yang ada di rumah-rumah, saudara yang ada di gereja, berkat-berkat Tuhan tercurah atas kehidupan kita semuanya. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah dan bawalah berkat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari anaknya Tuhan Yesus, persekutuan yang manis daripada Allah Roh Kudus yang menyertai hidupmu mulai dari hari ini. Ketika Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita dan bermain, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita percaya dan diberkati, kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara yang di rumah-rumah, yang ada di gereja, ya tetap gunakan protokol kesehatan, ya, biarlah kita bisa menikmati ibadah yang sudah Tuhan izinkan untuk dilakukan di hari ini. Kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, haleluya. Amin. Ini berkat-Mu, yes, go, ini waktu-Mu, pasti musim yang baru. Kita akan menerima, kita akan mendapatkan apa yang belum
Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berikan persembahan kita di belakang sambil kita keluar dari tempat ini, sambil kita memberikan persembahan. Dimulai dari kursi belakang Bapak Ibu agar kita tetap mengikuti protokol kesehatan. Untuk kita tetap menjaga jarak, tetap gunakan masker sampai keluar ruangan, sampai ke rumah kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.